Siang-siang beli asinan, jangan lupa membeli dua. Selamat pagi kuucapkan untuk audiens semua. Perubahan memang hal yang tidak bisa kita tepis kedatangannya. Dan bagi mereka yang tidak mau beradaptasi dengan perubahan, bisa dipastikan akan tergerus dan tenggelam. Kalimat tersebut merupakan kutipan yang saya temukan di internet saat sedang mencari jurnal guna mengerjakan mata kuliah teknologi perkantoran. Lalu, apakah Anda semua merupakan bagian dari mereka yang tidak mau beradaptasi dengan perubahan? Tentu bukan, karena pada nyatanya saat ini kita masih bersama-sama setelah semua perubahan terjadi di muka bumi. Saya, Melanie Rahmatika Devi, mahasiswa Diploma 4 Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Administrasi Perkantoran. Perlu Anda ketahui, saat ini Indonesia sedang berupaya untuk menyongsong generasi emas pada tahun 2045. Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita atau impian besar untuk mencapai Indonesia sebagai bangsa yang maju, mampu bersaing dengan bangsa lain, serta dapat menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang mendasar di tanah air. Indonesia Emas 2045 memiliki 4 pilar visi. Keempat pilar tersebut yaitu yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Seiring dengan visi Indonesia Emas 2045, maka secara tidak langsung akan menuntut peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk meraih hal tersebut. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia adalah sebuah keharusan. Dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045, peningkatan kualitas sumber daya manusia produktif beriringan dengan pembangunan manusia yang seutuhnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia produktif sendiri dapat dimaknai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi. Khususnya bagi kita tenaga administrasi yang selalu dituntut untuk dapat mengolah data perusahaan. Selain itu, seorang tenaga administrasi juga dituntut untuk mampu berkomunikasi menggunakan bahasa asing agar memudahkan saat melakukan pembahasan dengan perusahaan dari luar negeri. Sehingga tenaga administrasi dapat dengan fasih mengetahui, memahami, dan mengkaji sejauh mana pesan yang ingin disampaikan dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Maka dari itu, banyak perusahaan yang mulai mensyaratkan penguasaan bahasa asing untuk kualifikasi tenaga kerja, khususnya untuk tenaga kerja administrasi. Dengan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang merupakan second language akan mempermudah untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan luar serta dapat menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang mulai go internasional untuk memahami mangsa pasar perusahaan, juga bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan luar negeri untuk menghemat biaya produksi ataupun membantu ataupun mempermudah penjualan produk mereka, serta hal tersebut juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Maka peran tenaga administrasi sangat vital dalam membangun kerjasama tersebut. Dengan kemampuan menulis, menyampaikan, dan berkomunikasi dengan tepat agar makna yang ingin disampaikan dapat dimengerti secara sempurna oleh klien. Sedangkan dalam konteks teknologi, tenaga administrasi juga dituntut untuk mampu menguasai teknologi terkini untuk menunjang pekerjaan mereka.
Dengan aplikasi yang mayoritas menggunakan bahasa asing ataupun bahasa Inggris, penguasaan bahasa asing akan sangat berperan dalam memudahkan tenaga administrasi untuk dapat mengelola data perusahaan menjadi output yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai upaya kita untuk dapat mengoptimalisasi hard skill dan soft skill yang dibutuhkan oleh tenaga administrasi, kita harus mengasah hal tersebut. Hard skill yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi yaitu mampu menguasai teknologi terkini dan bahasa asing seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selain kedua hal tersebut, kita juga harus ahli dalam mengetik cepat, desain web, akunting, dan keuangan ataupun hal lain. Kemudian soft skill juga tidak kalah penting karena soft skill merupakan hal yang sangat perlu kita tingkatkan untuk dapat mengembangkan diri guna menjadi tenaga administrasi yang terampil, kompeten, dan profesional. Dengan demikian, audiens yang terhormat, marilah kita sebagai tenaga administrasi lebih mengoptimalkan penguasaan hard skill dan soft skill untuk dapat menyongsong Indonesia Emas 2045. Bukan karena hari ini indah, tapi karena harimu bahagia. Maka menjadi bahagia, teruslah berjuang untuk menggapai mimpi-mimpi kamu dengan keyakinan kuat, kamu akan berhasil untuk meraihnya. Saya Melanie Rahmatika Devi pamit undur diri.